semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Merlina Prada dengan NIM 8420223008 semester 5. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Baik, jadi video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu nilai UAS mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Roberta Uron-Hurit, SSI MPD. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini sudah disajikan sebuah contoh soal di mana diketahui fungsi fx sama dengan negatif 1 per x eksponensial pangkat 2 tambah 4x. Pada domain x, di mana x lebih besar dari x lebih besar sama dengan negatif 4 dan lebih kecil dari 4. Nah, untuk cara pengerjaannya nanti yaitu mencari estimasi atau perkiraan dari akar yang paling mendekati dengan cara membagi batas atas dan bawahnya menjadi 2. Kemudian, kita tentukan sampai ringnya semakin kecil dan mendekati akar persamaan tersebut. Nah, untuk penyelesaian akar persamaan fx sama dengan negatif 1 per x, eksponensial pangkat 2 tambah 4x. Maka kita perlu memperhatikan algoritma metode biseksi yang ada 9 di samping ini, teman-teman. Dengan menggunakan Microsoft Excel ini, maka kita akan menyelesaikan algoritma metode biseksi. Jadi, langsung saja. Di sini saya sudah sajikan atau sediakan tabel untuk penyelesaiannya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini merupakan tabel penyelesaiannya. Nah, langkah yang pertama itu kita lihat pada algoritma pertama. Definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Nah, di sini sudah saya definisikan, jadi negatif 1 per x dikali eksponensial pangkat 2 tambah 4x. Lalu kita lanjut pada langkah yang kedua, itu tentukan rings untuk batas bawah A dan B. Batas bawah merupakan dilambangkan dengan A dan batas atas dilambangkan dengan B. Nah, untuk batas bawahnya ini negatif 2 dan batas atasnya negatif 1. Oke, setelah itu kita lanjut pada langkah yang ketiga, tentukan toleransi error dan jumlah iterasi maksimumnya. Di sini sudah ditentukan di contoh soal toleransi errornya 0,001 dan batas iterasi maksimumnya adalah 10. Maka untuk iterasi, kolom iterasi kita isi mulai dari 1 sampai 10. Di sini sudah saya isi 1 sampai 10. Lalu kemudian kita isi nilai A ini sudah diketahui di atas negatif 2 dan B-nya negatif 1. Negatif 1. Selanjutnya kita masuk pada algoritma yang keempat. Hitung nilai fungsi batas bawah dan batas atas FA sama dengan F kali A dan FB sama dengan F kali B. Oke, di sini kita hitung nilai fungsi batas bawah dan batas atasnya dengan masukkan nilai A ke dalam fungsi fx, maka kita mencari nilai FA dengan rumus sama dengan buka kurung negatif 1 dibagi nilai A tutup kurung dikali buka kurung eksponensial lalu buka kurung pangkat 2 tutup kurung ditambah buka kurung 4 dikali nilai A-nya lalu ditutup kurung.
maka di sini kita mendapatkan nilai FA-nya itu 4,30547. Oke, setelah itu di sini kan kita mencari nilai batas bawah dan batas atas. Setelah kita mencari nilai batas atasnya, kita tinggal copy dari nilai batas bawah ini ke nilai batas atas, atau merupakan FB-nya. Oke, jadi untuk nilai batas bawah dan batas atasnya sudah diketahui semua. Selanjutnya, kita mencari nilai tengah. Nilai tengah ini kita perhatikan pada algoritma yang kelima. Jika FA kali FB lebih dari 0, maka proses diberhentikan karena tidak ada akar. Jika tidak, maka proses tetap dilanjutkan. Jadi di sini proses masih tetap berlanjut. Kita mencari nilai tengah atau M-nya dengan rumus sama dengan teman-teman, kita mencari nilai tengah ini menggunakan algoritma yang ke-6. Hitung nilai tengah antara batas bawah dan batas atas. M sama dengan A tambah B bagi 2. Jadi sama dengan buka kurung, klik nilai A, sama dengan buka kurung, klik pada nilai A, ditambah nilai B, tutup kurung, dibagi 2, lalu enter. Nah, untuk nilai tengahnya atau M-nya kita dapat negatif 1,5. Setelah itu, kita masuk pada algoritma yang ke-7. Hitung nilai fungsi dari M, yaitu Fm sama dengan F kali M. Nah, di sini kita untuk mencari nilai Fm-nya, kita tinggal copy dari nilai batas atasnya teman-teman ke nilai Fm-nya. Oke, untuk nilai Fm-nya sudah. Lalu kita lanjut pada algoritma yang ke-8, di mana jika Fm kali Fa kurang dari 0, maka B sama dengan M, dan FB, Fm. Jika tidak, maka A sama dengan M, dan FA sama dengan Fm. Nah, di sini kita menggunakan rumus untuk mencari iterasi kedua di bagian batas atas sama dengan if, buka kurung, klik pada nilai FA, dikali nilai Fm kecil dari 0, nilai M atau nilai tengah, nilai batas atasnya, tutup kurung, enter. Dan di sini kita dapat nilai negatif 1. Langkah yang sama kita lakukan pada mencari batas bawah di iterasi kedua, sama dengan if, buka kurung, klik nilai A, dikali nilai Fm kecil dari 0, nilai A, nilai M, enter. Oke, di sini kita sudah dapat nilai A atau batas bawahnya. Setelah itu nilai tengahnya kita tinggal copy ke bawah. Kita dapat negatif 1,25, FA juga sama. Oke, lanjut FB juga sama, copy ke bawah. Oke, lalu Fm juga sama. Oke, setelah itu kita masuk pada algoritma yang ke-9 atau terakhir. Jika mutlak B kurang A lebih kecil dari error atau iterasi N, maka proses berhenti dan akarnya sudah diketahui. Dan untuk metode biseksi ini, dia berhenti jika akarnya diketahui pada nilai tengah atau M ini teman-teman. Kalau belum, maka
teman-teman bisa mengulangi langkah yang keenam ini. Oke, untuk mencari nilai errornya kita menggunakan rumus sama dengan ABS, buka kurung, klik pada nilai B, dikurang nilai A, tutup kurung, lalu enter. Oke, setelah kita mencari nilai errornya, kita akan cek apakah pada iterasi 1 akarnya sudah ketemu dan berhenti, ataukah masih lanjut. Untuk kita ceknya menggunakan ini di keterangan menggunakan rumus. Untuk mencari keterangan ini kita menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, klik pada nilai error, lebih kecil dari nilai toleransi errornya 0,001, koma, tanda petik, selesai, tanda petik, koma, lanjut, tanda petik, lanjut, kurung. Oke, setelah kita cek di iterasi pertama masih lanjut teman-teman, maka errornya kita tarik ke bawah. Kita cek di iterasi kedua, ternyata di iterasi kedua masih lanjut, maka kita copy dari sini, kita copy satu persatu. Oke. Kita cek apakah di iterasi 3 dia berhenti atau masih lanjut. Oke, di iterasi ketiga masih lanjut. Kita copy lagi. Kita copy satu persatu teman-teman, sampai mendapatkan keterangannya selesai. Oke, pada iterasi keempat juga masih lanjut. Kita lanjut ke iterasi kelima, cek di iterasi kelima apakah dia berhenti dan akarnya sudah diketahui atau sudah mendekati, atau masih lanjut teman-teman. Oke, pada iterasi kelima masih lanjut. Kita akan lanjut ke iterasi keenam.